Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Saudara-saudaraku seiman, muslimin dan muslimah di seluruh dunia, hari ini di kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan kepada semua, terutamanya umat Islam di seluruh dunia, salam nuzul Quran, yang mana pada hari ini, hari Kamis 29 April bersamaan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Nuzul Quran, apa yang dimaksudkan dengan nuzul Quran? Nuzul Quran ini yang bermaksud turunnya Al-Quran, hari di mana turunnya Al-Quran. Walaupun sebahagian ulama ataupun sebahagian orang berpendapat bahwa Allah merahasiakan malam nuzul Quran, tapi kenapa Indonesia, Malaysia menetapkan bahwa malam nuzul Quran itu jatuh pada 17 Ramadan, sedangkan Mesir menetapkan bahwa mereka mengambil dalil bahwa sesungguhnya malam nuzul Quran itu jatuh pada 27 Ramadan. Di sini ada perbezaan. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa malam nuzul Quran itu jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian, dan hari sekian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah." Yang maksudnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mubarakah, yakni malam yang berkah. Malam yang berkah. Malam di sini Allah mengatakan malam, tapi tidak tahu malam apa. Allah tidak mengatakan malam sekian, dan tanggal sekian. Jadi hanya mengatakan pada malam yang berkah. Dan dalil yang kedua, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, yakni malam yang penuh berkah. Nah, daripada dua dalil ini mengatakan dan menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkah, malam Qadar, malam mubarakah. Jadi malam itu banyak, ada 369 lebih malam. Dan Allah mengatakan barakah dan qadar sahaja. Tapi ada satu dalil lagi, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Dari dalil ketiga inilah kita dapat mengetahui bahwa daripada firman Allah ini, Allah mengatakan syahrul ramadan unzila fihi al-Qur'an. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Ramadan. Nah, daripada di sini kesimpulannya bahwa tereliminasilah ataupun terkerucutlah dua dalil yang pertama tadi, yakni malam mubarakah dan malam yang qadar itu, dan merucutlah kepada malam Ramadan. Dan pada malam Ramadan ini disimpulkan dalam sebulan itu pada Ramadan biasanya 30 hari ataupun 29 hari. Maka disinilah rahasianya, 29 hari dan 30 hari ini Allah tidak mengatakan lagi pada malam 1 Ramadan kah, 2 Ramadan kah, 3 Ramadan, tidak. Maka di sini Allah merahasiakannya lagi. Tapi kenapa Malaysia ataupun dan Indonesia menetapkan bahwa malam nuzul Quran itu jatuh pada 17 Ramadan? Ini disebabkan daripada salah satu dalil daripada mazhab Syafi'i, yang mengatakan inna anzalna ala abdina ala furqan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada hamba kami Al-Quran, yakni Al-Furqan, yang pembeza antara hak dan yang batil. Wa ma taqabal jum'an, yang mana pada hari itu bertembunglah di antara dua pasukan.
Apa yang dimaksudkan bertemulah di antara dua pasukan di sini ialah pada perang Badar. Karena kita tahu bahwa perang Badar Al-Kubra berlaku pada bulan Ramadan. Dan sepakat ahli sirah mengatakan bahwa perang Badar itu berlaku pada 17 Ramadan. Maka Malaysia, Indonesia, dan yang mengambil dalil ini daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahwa malam nuzul Quran ataupun hari diturunkannya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Tapi masih lagi menjadi tanda tanya karena Allah tidak mengatakan hari ini Ramadan 17 Ramadan ataupun sekian Ramadan. Adapun Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir ataupun Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya malam Ramadan itu jatuh pada tanggal-tanggal yang ganjil. Adapun Abu Firaj mengatakan bahwa malam nuzul Quran itu jatuh pada 1 Ramadan. Ada yang berpendapat pada 3 Ramadan, 5 Ramadan, 7 Ramadan di hari-hari yang ganjil. Tapi sepakat orang di sini di Malaysia dan di Indonesia memakai mazhab Syafi'i yang tadi saya sebutkan, yakni pada 17 Ramadan, yang dimana hari itu bertemulah dua pasukan, yakni perang Badar Al-Kubra. Maka di sini Allah masih lagi merahasiakan malam nuzul Quran ataupun malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kenapa Allah tidak memberitahukan? Surprise lah. Sebab kalau diberitahu, maka secara fitrah manusia itu ketika telah mendapatkan sesuatu maka akan meninggalkan yang lain. Contohnya, sekiranya Allah mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 27 Ramadan, maka orang akan ibadah ataupun qiyam Ramadan itu hanya pada 27 Ramadan ataupun malam-malam yang ditentukan. Sebab itulah kenapa Allah rahasiakan haji mabrur, supaya orang selalu takut agar hajinya tidak diterima. Mengapa Allah merahasiakan doa mustajab pada hari Jumat? Supaya orang sentiasa berdoa dari pagi Jumat sampai petang Jumat. Kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar? Disebabkan supaya malam-malam Ramadan itu dipenuhi dengan ibadah qiyam Ramadan, yakni siam, pada pagi harinya siam, yakni puasa, dan malamnya qiyam. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya manusia, supaya kita semua sentiasa mengisi malam-malam Ramadan. Ya, memang sekarang adalah zaman pandemik ataupun zaman wabak, tetapi tidak bermakna kita tidak boleh menghidupkan malam-malam Ramadan di rumah bersama keluarga, bersama sahabat dan yang lain-lain. Begitulah. Jangan disebabkan masjid tutup kita tidak mau melaksanakan ataupun menghidupkan malam-malam itu. Jadi inilah beberapa kongsian. Maka saya ingin mengucapkan kepada semua saudara-saudara seiman, marilah sama-sama kita menghabiskan sisa-sisa bulan suci ini, yakni bulan Ramadan ini, dengan ibadah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan ataupun beribadah pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka ghafira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah ganjarannya. Maka mari sama-sama kita menghidupkan sisa-sisa Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam yang barokah, yakni malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni bersamaan dengan 83 tahun dan 4 bulan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.